wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat beliau Ibu Camat Tempuran beserta jajarannya, Bapak Kapolsek Tempuran hadir secara pribadi, dan juga jajarannya yang kami muliakan, Bapak dan Ramil atau yang mewakili yang kami hormati, teman-teman relawan Serem Magelang Raya yang kami hormati. Terlebih dahulu kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu berkumpul dalam acara halal bihalal tanpa halangan suatu apapun. Tentu kesyukuran ini marilah kita sama-sama ikrarkan bilisan dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang semoga senantiasa kita jika kelak kemudian hari yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin semua yang dimuliakan, nun sewu pakai bahasa kula campur aduk. Kula kenal Bangdul ini pun dampak sudah lama. Biasanya ngaku-ngaku Pak Bangdul, biasanya ngaku-ngaku rasa ngomong. Hanya gara-gara begini Pak, kemarin kan ke tempat saya nggak kemarin grameh, jadi hadirin yang kemuliakan, bahwa ternyata hari ini saya bisa berkumpul bertemu bersama konco-konco relawan Magelang Raya. Hanya mungkin satu saja ilustrasi yang saya sampaikan kepada penjenengan sebagai bekal untuk penjenengan, bahwa Nabi Muhammad SAW ini banyak kali, tidak hanya sekali, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu. Pada saat zaman dahulu Nabi masih sugeng itu menyantuni orang yang buta, Yahudi, bukan orang mukmin, ini Yahudi buta, dan ini setiap hari disuapi makan. Dan itu pun Nabi Muhammad sama sekali tidak mengutarakan, tidak menyampaikan bahwa aku Muhammad seorang, tidak sama sekali. Kemudian setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau adalah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya kepada putrinya apa yang biasa dilakukan oleh Nabi ketika masih hidup, salah satu di antaranya adalah ini, menyantuni orang kafir buta dan bahkan menyuapinya setiap hari. Lantas diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika disampaikan, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, orang Yahudi tadi bilang sejak zaman masih Nabi yang menyuapi itu sudah bilang, nek bahasane kula, kowe tak wanti-wanti ojo pisan-pisan manut karo sing wong sing jenengane Muhammad. Dan itu pun Nabi Muhammad tidak mengelak sama sekali, dia tidak menjawab apapun. Nah, setelah kemudian Nabi wafat, itu sampai satu sahabat Abu Bakar, orang ini pun juga bilang, kowe tak wanti-wanti ojo pisan-pisan manut karo wong sing jenengane Muhammad. Tetapi ternyata berbeda
cara menyuapi ini antara Nabi dengan sahabat Abu Bakar berbeda, sehingga orang ini curiga, lho kok wingi ora padha karo saiki, sing ndulak aku sing wingi kok ora padha karo sing ndulak aku saiki, jane kowe sapa? Nah, sebenarnya kamu siap. Nah, setelah begitu kemudian sahabat Abu Bakar bilang, aku adalah penerus orang yang bernama Muhammad yang selalu kamu benci. Kemudian dari sini orang Yahudi tadi kemudian sadar dan kemudian masuk Islam. Yang akan saya utarakan bahwa di sini bahwa sebagai seorang relawan ini adalah panggilan jiwa, panggilan hati untuk kemanusiaan. Nabi pada saat itu mempraktekkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat pada orang lain, dan tanpa melihat dan tanpa mengkotak-kotakkan, tanpa memilah dan memilih status ataupun jenis dan sebagainya. Jadi Nabi mempraktekkan ini adalah sebagai kaitan. Nabi lebih mengedepankan ajaran, bukan nama. Kalau kemudian Nabi mengedepankan nama, tentunya akan bilang bahwa saya Muhammad, saya orang Islam, atau mungkin penjenengan saya adalah Julius, saya orang Katolik, atau mungkin saya Putu, saya IGD, saya orang Hindu. Bukan, tetapi lebih kepada ajaran. Jadi ajaran kemanusiaan ini tentu diajarkan oleh semua lintas agama tanpa kecuali. Sehingga marilah kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi, ajaran petinggi-petinggi kita, ajaran sesepuh kita untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk siapapun. Maka kalau Ibu Camat tadi mengendiko jangan lelah jadi orang baik, maka saya akan mengatakan lakukan sekecil apapun perbuatan demi kemaslahatan orang lain, tapi hindari sekecil apapun perbuatan yang membawa madarat pada orang lain, karena la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan orang lain, juga tidak boleh membahayakan diri sendiri. Sesuatu yang kecil mungkin menurut kita, tapi ternyata bagi orang lain begitu manfaat dan besar sekali. Sebaliknya, begitu kecil menurut kita, tapi ternyata besar bagi orang lain dampak efek negatifnya. Yang barusan sering terjadi adalah mercon. Mungkin bagi kita hal sepele, tapi ternyata dampak efek negatif bagi orang lain begitu besarnya. Nah, maka dari itu sekali lagi lakukan sekecil apapun perbuatan baik untuk kemaslahatan, untuk kemanusiaan, dan hindari sekecil apapun perbuatan yang membawa madarat pada orang lain. Hadirin yang kami muliakan, tentu ketika penjenengan sedaya menjadi relawan ini jangan kemudian euforia, karena kadang-kadang kita sering melihat betapa senang, betapa bangga, betapa bahagia, dan bahkan jadi ini euforia dengan membawa diri sebagai relawan, sehingga menurut Bu Camat tadi dapur tidak terurus, belakang tidak terurus. Ini tentu akan jadi madarat. Oleh karenanya, karena tanggung jawab dan kewajiban selaku keluarga ini menjadi wajib, sementara menjadi relawan ini adalah sunat, maka sunat tidak boleh mengalahkan hal yang wajib. Nek cara filosofi ini wong Jawa niku aja sampai luru kuceng kelangan gelem. Hal yang sunat kita buru, kita kejar, tetapi yang wajib justru malah terbengkelai. Ini harus
dihindari. Hadirin yang kami muliakan, teruskan perjuangan panjenengan karena ternyata manfaatnya luar biasa. Saya pernah punya sedulur, punya teman Zaroh Wali Songo. Zaroh Wali Songo ternyata mendapatkan kendala di perjalanan. Ya berkat relawan akhirnya bisa sampai pulang lagi ke rumah dengan selamat. Ini berkat relawan. Maka amal mulia ini mari kita teruskan semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Hadirin yang kami muliakan, mungkin ini saja yang kami sampaikan kepada panjenengan. Semoga menjadi sedikit atau sekedar inspirasi untuk panjenengan betapa sebagai seorang relawan ini adalah suatu perbuatan yang mulia. Namun kemuliaan ini tentu harus kita jaga sebaik-baik mungkin. Hadirin yang kami muliakan, segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya mohon pamit karena ini sudah menurut saya jamnya sudah ditunggu di Cibagung di layar. Jadi mohon maaf, mari kita bersama-sama dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.